Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang solih dan solihah. Hari ini kita bertemu lagi ya di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Ivi Aulia Putri, asalnya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi asisten dari guru PAI, yaitu Ibu Ajeng Purwati. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai ketika bumi berhenti berputar atau iman kepada hari kiamat. Sebelum memasuki materi iman kepada hari kiamat, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian iman dan apa itu pengertian hari kiamat. Iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah yakni diyakini dengan hati, diakui dengan lisan, dan diamalkan oleh seluruh anggota badan. Kemudian sedangkan hari kiamat artinya peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, perlu kalian ketahui, iman kepada hari akhir ini adalah rukun iman yang kelima dari keenam rukun iman. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa iman kepada hari kiamat artinya meyakini dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan hari kiamat ini akan terjadi, termasuk Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Lalu ada macam-macam hari kiamat. Ada yang pertama yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang kedua ada kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kecil ini adalah hancurnya alam di sekitar kita. Sedangkan kiamat besar artinya hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Adapun yang mengatakan bahwa kiamat kecil ini tidak menghancurkan alam atau tidak menghancurkan alam semesta. Contoh dari kiamat kecil yaitu longsor, gunung meletus, tsunami, dan kematian. Longsor, gunung meletus, dan tsunami ini hanya menghancurkan beberapa bagian alam saja, tidak seluruh alam semesta. Kematian pun merupakan kehilangan atau berpisahnya manusia dengan masa, keadaan, dan lain sebagainya, sehingga memisahkan antara manusia dengan dunia. Maka itu kematian disebut dengan kiamat kecil. Selanjutnya ada contoh gambaran dari kiamat besar. Sebetulnya kedua gambar ini bukan gambaran asli dari kiamat besar. Mungkin saja nanti ketika kiamat besar kita semua tidak akan ada yang bisa mengambil gambar satupun, karena kita semua akan sibuk dengan diri kita masing-masing. Tetapi ini gambar diambil oleh film di luar negeri yang memerankan atau menggambarkan bagaimana kejadian kiamat. Di situ ada di gambar yang pertama diperlihatkan bumi membelah dan seluruh isi yang ada di permukaan bumi ini masuk ke permukaan bumi. Kemudian di gambar yang kedua terjadinya hujan meteor, bertumbukannya planet, antar planet, kemudian tsunami. Itu terjadi di saat yang bersamaan. Itulah contoh atau gambaran dari kiamat besar seperti itu. Selanjutnya contoh gambaran kiamat besar ini nyata adanya dan dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ternyata yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Al-ayah.
Dan inilah gambaran dari hari kiamat nanti. Manusia seperti laron yang berterbangan, kemudian gunung-gunung yang besar akan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Kemudian di surat Al-Zalzalah pun dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi seperti apa atau bagaimana kiamat besar itu? Kiamat besar itu terjadi apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, gempa bumi yang sangat dahsyat, kemudian dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi ketika nanti hari kiamat itu, segala sesuatu atau segala macam yang ada di perut bumi, di dalam bumi, maka akan keluar. Salah satunya bersamaan dengan meletusnya gunung. Ada tanda-tanda dari kiamat besar. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Pada zaman sekarang sudah banyak ya muslim ulama yang wafat. Salah satunya adalah almarhum Syekh Ali Jaber. Kemudian yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting. Banyak sekarang yang lebih memilih ilmu yang lain, memperdalam ilmu game dan lain-lain sebagainya. Padahal yang paling penting adalah ilmu agama. Kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan makin merajalela. Itu sudah tidak aneh sekarang, dan itu termasuk ke dalam tanda-tanda kiamat besar. Yang keempat, banyak laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian yang kelima, banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi, termasuk Israel dan Palestina. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang makin bebas beredar. Adapun hikmah dari mempercayai hari kiamat ini apa? Yang pertama, ada bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kiamat ini tidak akan terjadi, kiamat ini tidak akan ada, dan tidak akan ada yang mampu menciptakan hari kiamat selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah belajar tentang hari kiamat, kita lebih baik atau harusnya bertambah yakin dengan kebesaran Allah, bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Hari kiamat ini adalah ciptaan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bertambah semangat beramal kebaikan. Karena dengan kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak menunda-nunda amal kebaikan. Dan yang terakhir, berhati-hati dalam bertindak. Oke, terima kasih. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, boleh menghubungi Ibu Guru, Ibu Ajeng, atau Teteh sendiri. Boleh di jalur pribadi ke WhatsApp kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.